Selamat pagi, siang, sore. Semuanya, saya Fahmi Yusuf. Senang sekali bisa berbagi materi tentang eksplorasi karir bersama kalian hari ini. Siapa di sini yang masih bingung menentukan mau jadi apa di masa depan? Tenang, itu wajar banget. Presentasi ini akan membantu kalian memahami langkah-langkah menemukan karir yang tepat. Yuk, simak baik-baik. Kenapa sih kita perlu eksplorasi karir? Jawabannya sederhana, agar tidak salah jalan. Bayangkan kalian investasi waktu dan uang kuliah bertahun-tahun, tapi ternyata pekerjaannya nggak sesuai kepribadian. Sayang banget, kan? Dengan eksplorasi karir, kita bisa. Pertama, memahami minat dan bakat diri sendiri. Kedua, mengurangi risiko salah pilih jurusan atau pekerjaan. Ketiga, meningkatkan peluang sukses dan bahagia di masa depan. Saya membuat presentasi karena tugas, tapi tujuan materi presentasi ini adalah 1. Memahami pentingnya perencanaan karir. 2. Mengenali minat, bakat, dan kepribadian diri. 3. Mengetahui langkah-langkah eksplorasi karir. 4. Mengidentifikasi sumber daya untuk pengembangan karir. Sebelum kita lebih dalam membahas eksplorasi karir, kita harus memahami eksplorasi itu apa dulu. Eksplorasi karir adalah proses mengenali diri dan dunia kerja untuk menentukan pilihan karir yang sesuai dengan minat atau hal yang disukai. Sesuai dengan bakat kemampuan. Tidak mengubah nilai hidup atau prinsip dan prioritas, dan peluang pasar kerja. Sebelum menentukan karir Anda, ada juga tahapan dalam eksplorasi karir. Pertama adalah self-assessment atau mengenal diri. Kedua, eksplorasi pilihan karir. Ketiga, pengambilan keputusan. Keempat, perencanaan pengembangan. Setelah mengetahui semua itu, mari kita bahas satu persatu. Langkah pertama adalah mengenal diri sendiri. Caranya gimana? Tes minat seperti Holland Code bisa membantu. Misalnya, kalau kalian suka membantu orang, bidang sosial seperti guru atau psikolog mungkin cocok. Atau, tes kepribadian seperti MBTI juga berguna. Contohnya, tipe INTJ biasanya jago analisis data, sementara ENFJ cocok di HRD. Jangan lupa identifikasi keterampilan, baik hard skill seperti programming atau soft skills seperti komunikasi. Setelah itu kalian bisa eksplorasi pilihan karir yang sesuai, tapi eksplorasi pilihan profesi memerlukan riset. Berikut adalah cara riset profesi yang sudah saya rangkum. Pertama adalah, cari tahu tentang tugas sehari-hari, gaji prospek masa depan, dan kualifikasi pendidikan pelatihan. Yang kedua adalah, wawancara profesional. Tanyakan pengalaman kerja orang yang sudah berkecimpung di bidang tersebut. Yang ketiga, kalian bisa langsung magang di bidang yang kalian suka. Setelah punya beberapa opsi, bandingkan pilihan kalian pakai matriks keputusan. Pertimbangkan, apakah karir ini sesuai minat dan bakatku? Bagaimana prospeknya Mei 10 tahun ke depan? Apakah gaya hidup yang ditawarkan sesuai harapanku? Jangan lupa, diskusikan juga dengan orang terdekat atau mentor untuk dapat perspektif berbeda. Kalian bisa mencari bagaimana karakter Anda dalam mengeksplorasi karir. Berikut adalah sumber daya untuk eksplorasi karir. Tes minat kepribadian online, mynextmove.org, 16personalities.com, platform belajar, Coursera, LinkedIn Learning, Skillshare, lowongan magang, LinkedIn, Jobstreet, Kalir. Hati-hati dengan kesalahan yang sering terjadi, seperti ikut-ikutan tren tanpa pertimbangan matang. Mengabaikan passion hanya karena tergiur gaji besar. Malas upgrade skill padahal persaingan ketat. Jadi, selalu evaluasi pilihan kalian. Untuk minimalisir kesalahan atau menghindari kesalahan itu, berikut adalah tipsnya. Jangan takut mencoba eksperimen dengan magang proyek sampingan. Networking, bangun relasi dengan profesional di bidang target. Terus belajar ikuti perkembangan industri. Fleksibel, siap beradaptasi dengan perubahan. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi. Ingat, tidak ada karir yang sempurna. Yang ada adalah karir yang paling cocok untuk kalian. Proses eksplorasi ini mungkin panjang, tapi hasilnya akan sepadan. Jadi, jangan takut mencoba dan terus semangat.
Sekian presentasi saya. Saya Fahmi Yusuf. Sampai jumpa.